Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Semamio GKB Channel serta siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB, malam ini kembali lagi dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu dengan tema cara mudah melafalkan huruf hijaiyah, dengan dipandu oleh saya sendiri Ustadz Muhammad Amin Nasir dan pemateri kita Ustadz Huzaifatur Rahman. Assalamualaikum Ustadz Huzaifatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, kita balik lagi Ustadz ya. Iya, ini masih sekali. ada hubungannya dengan tema kita pada bulan September lalu. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Ustadz Amin? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Ustadz. Ustadz, ini sepertinya sudah ada beberapa siswa kita yang sudah bergabung ya untuk menyaksikan acara Kalbu malam ini. Iya. Oke, Ustadz, malam ini merupakan malam yang istimewa dalam rangkaian Kalbu selama ini. Tahu kenapa Ustadz? Betul sekali Ustadz. Karena ada bintang tamu yang spesial pada hari ini. Benar sekali Ustadz. Malam ini kita sudah kedatangan seseorang bintang tamu yang sangat istimewanya. Dalam bintang tamu ini, bintang tamu kita merupakan juara dalam berbagai bidang lomba murotal, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional Ustadz. Ya, betul sekali. Memang tidak dipungkiri. Betul Dan tidak sekali. hanya murotal. Pernah beliau ini menang lomba tahfidz. Betul sekali, juara satu bahkan Ustadz ya. Ya, juara satu pada saat Mungkin itu. pemirsa semua Mio GKB Channel bisa menebak siapakah bintang tamu kita ini. Ya, pasti bisa menebak. Betul Ya, sekali. karena sudah ada gambarnya. Itu betul sekali. Bintang tamu malam ini adalah Mas Adi Amar Haikal Husain. Mas Adi Amar ini merupakan siswa SMA Muhammadiyah 10 GKB yang sudah meraih prestasi begitu banyak Ustadz. Bahkan bulan-bulan kemarin Mas Adi Amar sudah meraih juara satu dalam ajang lomba murotal yang diadakan oleh UHAMKA dan meraih juara dua murotal yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. Ya, betul. Luar biasa sekali Ustadz. Iya. Oke, baik pemirsa Semamio GKB Channel, langsung saja kita lanjutkan materi kita malam ini, yaitu tentang cara mudah melafalkan huruf hijaiyah. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Huzaifatur Rahman. Baik, terima kasih Ustadz Amin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB pada khususnya yang insyaallah pada malam hari ini sudah memantau kita semua di Betul acara sekali, Kalbu Ustadz. ini Ustadz, kajian malam Sabtu. Nah, pada malam hari ini Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makhorijul huruf. Ya, tema kecil kita adalah cara mudah melafalkan huruf hijaiyah. Memang tidak ada yang mudah di dunia ini. Betul sekali Ustadz. Tapi semua itu bisa berubah menjadi mudah ketika kita punya niat dan kita punya tekad. Betul Ya. Dan intinya kita mau memulai. Ya, nanti kita bisa banyak belajar dari bintang tamu kita pada hari ini, bagaimana dia belajar, bagaimana proses, karena kita guru-guru di sini ya, kita tahu bagaimana perjalanan Mas Amar ini ya di dalam menuntut ilmu, utama di dalam bidang murotal dan tahfidz ini. Betul sekali Ustadz. Nah, kita sapa dulu ini Ustadz ya. Apakah Mas Adi Amar ini sudah bergabung di hadapan kita semua? Assalamualaikum Mas Adi Amar. Waalaikumsalam Ustadz.
Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Mas Amar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oh iya, bagaimana ini kabar tangannya ini? Alhamdulillah sudah lumayan pulih. Sudah lumayan ya. Ini memang Mas Amar ini baru-baru ini mengalami musibah, yaitu kecelakaan, dan kebetulan tangannya ini sedikit terluka ya. Betul. Dan mudah-mudahan dengan dengan usaha yang telah dilakukan, beliau berobat lalu dan Cepat dengan sembuh. doa dan tentunya dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mudah untuk mempercepat kesembuhannya ya. Baik Mas Amar, ya sudah siap ya bergabung dengan kita, belajar bersama, belajar mengaji bersama tentang makharijul huruf. Ya, Baik, insyaallah. pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Di antaranya macam-macam makharijul huruf itu ada 5, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Betul, Ustaz. Di mana sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika kita tidak mengetahui makharijul huruf, maka kita tidak akan tahu bangunan dari kalimat ya. Kalimat kalau dalam bahasa itu kata ya. Ya, bangunan dari satu kata itu yang nantinya ketika kita salah mengucapkannya akan merubah makna. Dan itu sangat berbahaya sekali. Seperti yang sudah saya contohkan, la'allakum tashkurun dengan shin ya. Jika diucapkan dengan la'allakum tashkurun maka maknanya akan sangat berbeda ya. Mudah-mudahan kalian bersyukur, tashkurun mudah-mudahan kalian mabok. Nah, makanya kita belajar sedikit demi sedikit dan insya Allah nanti kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Baik, yang pertama adalah al-jawf, yaitu makhraj yang keluar dari rongga mulut kita. Ya, lalu yang kedua ada al-halak, ya, makhraj yang keluar dari tenggorokan kita. Lalu yang ketiga adalah al-lisan, ya, makhraj yang keluar dari lidah kita. Lalu yang keempat ada asy-syafatain, ya, makhraj yang keluar dari dua bibir kita. Ya, jadi tadi rongga mulut, tenggorokan, lisan, dan dua bibir merupakan tempat keluarnya dari huruf hijaiyah itu. Lalu yang kelima adalah al-khayshum, yaitu yang keluar dari rongga hidung kita. Ya, baik. Mas Adi Amar masih bersama kita ya. Baik, nanti Mas Adi Amar mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita kemarin pelajari dan sudah kita sering praktekkan dan pelajari bersama. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf yaitu makhraj yang keluar dari rongga mulut kita. Ya, di antaranya itu ada 3, yaitu alif ya, alif mati yang sebelumnya ada huruf fathah. Lalu ada waw mati yang sebelumnya huruf doma atau berharakat doma ya. Lalu yang ketiga adalah ya mati sebelumnya huruf berharokat kasrah ya. Sebagai contoh, qala, yaqulu, qila ya, maka harus jelas ya. Suara yang keluar atau panjangnya dari mad tabi'i itu keluar adalah keluar dari mulut kita. Coba Mas Amar ditirukan, qala, yaqulu, qila. Qala, yaqulu, qila. Ya, terima kasih ya. Dan al-jawf itu ya, atau makhraj yang keluar dari rongga mulut itu tidak boleh kita keluarkan dari rongga hidung kita ya. Maka itu kesalahannya yaitu orang yang suka mensengau-sengaukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan seperti mensengau-sengaukan. Jadi biasanya nirrajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jim itu panjangnya itu harus betul-betul full atau murni dari rongga mulut kita, tidak boleh keluar dari rongga hidung kita atau mensengau-sengaukan. Baik, coba Mas Amar ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi harus jelas betul-betul keluar dari rongga mulut kita. Lalu yang kedua, ya pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah, yaitu huruf yang keluar dari rongga tenggorokan kita. Ya, setidaknya ada 6 dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah aqsal halqi, yang kedua adalah wastul halqi, dan yang ketiga adalah tarful halqi.
pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung dari tenggorokan kita. Setiap tempat di 3 tempat itu, pangkal, tengah, dan ujung dari tenggorokan kita mempunyai 2 huruf. 2 huruf. Yang pertama adalah aqsal haki. Sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Ya, Langsung praktek aja Ustaz, kita ya. praktekkan dan Betul sekali. dibacakan oleh Mas Amar. A dan H, ya, atau hamzah, ya, hamzah dan H, ya. Baik, Mas Amar. A I U ba. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik. Sekarang yang H. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah Hu han hani ha na minal muhni ma hi han hani ha. Ya, jadi H itu harus lembut, ya. Ha hi hu bah. Ya, dan harus ada semacam nafas yang mengalir karena H itu adalah huruf hams, ya. Hams itu adalah huruf yang ketika berhenti atau ketika wakof atau sukun, ya, maka keluar nafas dari mulut kita, ya. Ha hi hu bah, ya, harus, yaitu namanya huruf hams, ya. Hams. Itu yang pertama Ustadz Amin dan Amar, ya. Lalu yang kedua ada wastul halqi, ya, tengah tenggorokan, ya. Kita bisa pegang, ya, tengah tenggorokan kita, yaitu huruf H, ya, H dan A, ya. H juga huruf hams, ya. Jadi nanti bah itu juga harus mengalir, ada nafas yang mengalir, tidak tertahan, ya, karena nanti ketika kita belajar sifatul huruf ada huruf-huruf yang ketika berhenti maka sifatnya adalah mengalirkan nafas, ada yang menghentikan nafas, ya. Tapi kita sekarang belajar makharijul huruf Tempat dulu Ustaz, ya, tempat dari keluarnya huruf itu, ya. Ha hi hu bah, Mas Amar. Ha hi hu bah Hu han hani hahna minal muhni ma hi han hani ha. Baik, ya. H. Lalu yang kedua ada huruf A, ya, atau ain, ya. Dan ini yang sering salah ini Ustaz. Betul Yang sekali. sering salah ketika ain ini banyak yang mengeluarkannya lewat rongga dari hidung, ya. Jadi ya. Jadi seolah memantapkan, ya, menekankan huruf A itu dan malah keluar dari rongga hidung kita. Padahal A itu adalah keluar dari tenggorokan di bagian tengah atau wastul halki ini, ya. Ai'uba, Mas Amar. Ai'uba Au'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya. Itu yang kedua, yaitu wastul halki, ya. Lalu yang ketiga ada adnal halki, yaitu di ujung dari tenggorokan kita, ujung Ustadz Amin, ya. Dan ada 2 huruf lagi, yaitu huruf kha. Oke. Coba pemirsa sambil dipegang sambil merasakan Sambil getaran dari merasap, kha. iya. Dan kha itu adalah huruf isti'la, ya. Isti'la itu adalah yang tebal, ya. Tebal itu nanti ada beberapa bagian dari lidah kita itu terangkat, ya, maka kha, ya, kha. Lalu ada gha, ya, gha, ya. Jadi nanti kha dan gha itu berada di ujung dari tenggorokan kita. Baik, kha khi ubah, Mas Amar. Kha khi khu bakh Khu khan khani khakhna minal mukhni ma khi khan khani kha. Gha ghi ubah. Gha ghu bagh Ghu ghan ghani ghaghna minal mughni ma ghi ghan ghani gha. Itu adalah huruf yang keluar dari rongga tenggorokan kita, terbagi menjadi 3, pangkal, tengah, dan ujung tenggorokan. Ustadz Amin. Baik Ustadz Uze, sebelum kita lanjut ke makharijul huruf yang ketiga yaitu al-lisan, kita break sebentar untuk menyaksikan pesan-pesan berikut.
Baik, pemirsa Semami Yogi KB Channel, kembali lagi dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu dengan tema yang masih sama, yaitu cara mudah melafalkan huruf hijaiyah. Baik, Ustadz Uzay, kita lanjutkan lagi ya, belajar melafalkan huruf hijaiyah. Iya. Yang ketiga terkait dengan makhorijul huruf yang ketiga, yaitu al-lisan. Al-lisan, betul sekali Ustadz Amin. Kita lanjutkan pelajaran praktek membaca dari huruf hijaiyah ini, yaitu makhraj al-lisan, ya, huruf yang keluar dari lidah kita. Ya, perlu kita ketahui bahwa lidah kita mempunyai beberapa bagian. Betul sekali, Ustaz. Ya, maka nanti jangan sampai salah ketika kita lidah, ya, maka nanti ada yang disebut dengan pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, ada ujung lidah. Dan semuanya itu mempunyai porsi dan mempunyai tempat yang berbeda-beda. Maka perlu diperhatikan ketika kita ingin membaca huruf hijaiyah dengan betul, maka kita harus tahu tempatnya dengan tepat. Betul, Ya, jangan sampai salah kita mengambil. Karena memang satu huruf hijaiyah hanya mempunyai satu tempat keluar, Ustaz. Ya. Semuanya kecuali nun dan mim. Nah, nanti ada pembahasan menarik sendiri. ini. Kita bahas nanti, Ustaz, ya. Ya. Yang pertama adalah aqsal lisan. Ya, aqsal lisan, kalau tadi ada aqsal halaq, itu adalah pangkal dari tenggorokan. Sekarang ada aqsal lisan. Aqsal lisan itu adalah pangkal dari lidah kita. Kalau lidah kita gambarkan seperti ini, maka pangkal lidah ini berada di sini, ya. Ini ujung, ini pangkal, ya. Jadi bisa dilihat ya, tangannya ini pangkal, ini adalah ujung. Maka nanti ini ada tengah, nanti ini adalah tepi dari lidah kita. Nah, huruf yang keluar dari aqsal lisan atau pangkal dari lidah kita itu setidaknya ada dua, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf, ya. Qaqiqubaq. Mas Amar? قاقيقبق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا. Ya, qaf itu salah satu huruf ikhfa, ya, dan qalqalah, ya. Betul, Ketika Ustaz. berhenti atau ketika sukun, ketika waqaf, maka dia akan memantulkan, itu sifat dari huruf Qalqalah. qaf itu atau dari qalqalah itu. Dan ya, dan samar-samar, ikhfa itu samar-samar. Qaqan qaniqa, ya, maka harus samar-samar, ya. Nanti kita jelaskan panjang lebar apa sebetulnya ikhfa, ya. Ikhfa. Lalu yang kedua kaf, ya, kaf. Di sini kaf, ya. Kaki kubak. كاكي كوبك كوكا كنككن من المكن مكيكا كنكا. Ya, jadi qaf itu pangkal lidah kita, ya, menempel kepada tenggorokan kita, ya.
ya ko, ya ko. Pangkal lidah kita menempel kepada tenggorokan, ya. Kalau kaf itu agak naik sedikit ka. Jadi kaf itu di bawahnya, lalu kaf itu agak naik sendiri, ya. Lalu yang kedua adalah wastul lisan, yaitu tengah lidah. Oke, tengah lidah bisa kita gambarkan di sini. Itu setidaknya ada huruf 3. Ada huruf jim, ada huruf shin, dan ada huruf ya. Ya, tengah lidah kita tempelkan ke langit-langit atas. Ja, ya, ja. Jadi kita ja, atau itu seperti huruf yang keluar dari tepi lidah kita, ja, atau bahkan ujung lidah kita. Itu salah. Tapi kalau ja itu tengah lidah kita menempel ke langit-langit atas, ya. Jaji jubaj, jaji jubaj, jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Sekarang shin, ya. Shin itu juga wastul halki, ya. Jadi tengah lidah kita, ya, wastul lisan maksud saya, kita tempelkan kepada langit-langit kita bagian atas, ya. Shubash, shashi shubash, shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ya, dan ada sifat seperti ngeses gitu, ya, dan juga mengalirkan nafas kalau salah satu huruf hams, ya. Shashi shubash, ya, ada nafas yang mengalir dari huruf shin itu. Lalu yang ketiga dari wastul lisan itu adalah huruf ya, ya yi yubai, ya yi yubai, yu yayyani yayna minal muyni mayiyyani ya. Ya niya, ya, mudah saja kalau ya itu, ya, tidak ada kesulitan, ya. Kalau ya itu, ya, yang tadi agak sulit kalau di wastul lisan itu adalah ja dan shin, ya, karena sering terpleset menjadi sin, ya, padahal sin itu nanti adalah ujung lidah kita, atau bahkan ja itu menjadi kayak huruf c atau di tepi lidah kita. Maka harus kita pastikan tengah lidah kita menempel ke langit atas. Lalu yang selanjutnya ini adalah huruf bagian tepi lidah kita, ya. Tepi lidah kita gambarkan seperti ini, ya. Di bagian tepi kita ada huruf bo, ya, bo dan lam, ya, bo dan lam, ya. Nanti boleh, ya, bo dan lam itu bisa mengambil tepi lidah kita bagian yang kanan atau boleh yang kiri, tergantung kebiasaan kita. Berarti tergantung kebiasaan kita, dan kita tempelkan kepada gigi geraham kita bagian atas, ya. Bo bi du bab, ضاد بض ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا. lali lubal, لالي لوبل لوللني للن من الملن مليللني لا. ya. Dan lam itu juga sering salahnya apa? Sering dipantulkan, ya. Alham, itu salah. Enak saja, tapi nggak boleh, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Begitu pula do, ya, do itu bukan huruf qalqalah, ya. Maka nggak boleh do di du ba de. Nah, itu salah, ya, karena do itu perlu diperhatikan bahwa do itu bukanlah huruf qalqalah. Baik Ustadz Amin, kita teruskan. Yang selanjutnya adalah torful lisan atau ujung. Ini merupakan makhorijul yang hurufnya sangat banyak. Hurufnya sangat banyak, ya. Nanti kita hitung ada berapa Ustadz Amin, betul ya. sekali Ustadz. Ya, karena Ustadz Amin guru matematika nanti tugasnya menghitung, oh, ya. Betul. Nah, kita coba mempraktekkan. Yang pertama, ya, ada huruf na, ya, ada huruf na. Lalu yang kedua ada huruf ro, ya. Jadi ujung lidah kita tempelkan kepada
langit-langit bagian atas, ya. Langit-langit bagian atas na dan ro agak di atas pertemuan antara gigi dan gusi ke atas sedikit, ya. Karena nanti ketika ujung lidah kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi atau antara gigi dan gusi, ya, maka nanti ada di huruf lain. Lah, kalau na itu agak naik sedikit, ya. Nani nuban. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina Rori rubar. Rari rubar rurarranirarna minal murni marirarranira. Ya, jadi nun itu berada di langit-langit atas ini atau gusi tapi agak ke atas, ya. Ya, jadi gusi agak ke atas. Ya, tapi tidak boleh berada di antara gusi dan gigi atau tempat pertama tubuh. Maka jadi na. Ya. Na, ya, tapi gusi agak ke atas, ya, hampir sampai langit lah. Itu na. Lah, di atasnya lagi ada ro. Ya, ada ro, ya. Dan apa namanya? Ro itu ada sifat takrir, ya, ro itu, ya, maka jadi ro, ya, menggetarkan ujung dari lidah kita, itu sifatnya ro, ya, jadi memang harus bergetar ro, ya, ri rubar, ya, jadi harus bergetar. Lalu yang selanjutnya adalah huruf ta, ya, ta. Lah, ini dia ta adalah ujung lidah kita, ya, ujung lidah kita tempelkan kepada tempat pertama tumbuh gigi. Berarti antara gusi dan gigi, ya, ta, ya. Ada ta, ada da, dan ada po. Ya, nanti bedanya kita coba cari, ya. Kita praktekkan dulu. Tati tubat. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Ya, ta, ya, dan tidak boleh terlalu bat, ya, itu yang harus dikurangi, ya. Jadi tati tubat, nah, gitu saja, ya, tidak usah terlalu bat, ya, karena itu nanti bisa menghilangkan sifat dari huruf ta itu, ya. Lalu da juga begitu, ya, ujung kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi. Dadi dubad. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Ya, da itu harus betul-betul kita tempelkan antara ujung lidah dengan gigi atau tempat pertama tumbuh gigi. Karena ketika nanti kita larinya ke ujung gigi, maka jadi ke gusi bagian dalam menjadi da, ya, jadi da, ya, jadi da itu salah, ya, dadi dubade itu salah, ya, jadi harus dadi dubade, ya. Lalu sekarang po, ya, po sama juga, ya, sama juga ujung lidah kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi, ya, poti tubato. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Lalu Ustadz, ya, terima kasih Mas Amar, apa bedanya ta sama to? Kalau begitu, ya, tempat makhorijul hurufnya sama, yang membedakan adalah sifatnya. Jadi ta itu, ya, sifatnya itu adalah bukan isti'la, ya. Lalu kalau to itu adalah isti'la. Isti'la itu apa? Tinggi atau tebal. Ya, maka huruf to itu tebal, yaitu huruf yang nanti ketika kita mengangkatnya terangkat pula pangkal dari lidah kita, ya, ke langit-langit atas. Jadi po. Kalau ta biasa saja, ta, gitu, ya, ta mudah saja. Tapi kalau po itu kita tempelkan ujung lidah kita ke tempat pertama tumbuh gigi itu, dan sambil kita mengangkat pangkal dari lidah kita ke langit-langit. Jadi
po. Ya, jadi itu agak tebal. Ya, itu huruf isti'la. Kalau ta itu adalah huruf istifal atau huruf tipis. Ya. Baik, Ustadz Uzay, mungkin sebelum lanjut lagi ke huruf pada ujung lidah ini, kita break sebentar ya, karena nanti di sesi berikutnya ini kita langsung praktek membaca Al-Quran seperti itu, Ustadz. Jadi mungkin sambil siap-siap Ustadz ya, kita break sebentar menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Semami UGKB Channel, kembali lagi dalam acara Kalbu Kajian Malam Sabtu dengan tema cara mudah melafalkan huruf hijaiyah. Baik, karena sebentar lagi sudah memasuki waktu sholat isya, bagi pemirsa Semami UGKB Channel bisa mulai persiapan untuk sholat isya. Ustadz Uzay, tadi kita sudah sampai di huruf to kalau nggak salah Ustadz ya. Kita sudah sampai di huruf to. Ya, mungkin nanti sebelum kita praktek mengaji, kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan melafalkan huruf hijaiyah ini. Baik, pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati Allah, ya, kita masih terhubung dengan Mas Adi Amar. Kita masih belajar bersama tentang makharijul huruf, cara melafalkan makharijul huruf dengan mudah. Ya, tentunya dengan dengan belajar dan kita tahu tempat-tempat secara pastinya di mana dia harus dikeluarkan. Itulah cara mudah melafalkan huruf hijaiyah. Lalu yang selanjutnya, kita masih di torful lisan atau di ujung lisan kita atau ujung lidah kita. Ya, tadi sudah sampai huruf kelima ya, nun, ro, ta, dal, dan to. Sekarang kita lanjutkan ke geser ya, geser tempat sedikit. Ujung lidah kita geser ke ujung gigi kita. Ya, maksudnya geser itu kita tempelkan ujung lidah kita ke ujung gigi kita. Ada huruf yang pertama sa, ya, sa, ya. Jadi yang pertama ada sa, lalu yang kedua za, ya, atau zal. Lalu yang ketiga ada zo, ya. Jadi tiga huruf itu sama-sama menempel ujung lidah kita menempel ke ujung gigi kita. Baik, sa, si, su, bas. ثاثي ثوبس ثوثا ثنثسن من المثن مثيثا ثنثا ذا ذي ذو بذ ذا ذي ذو بذ ذو ذا ذن ذذن من المذن مذيذا ذن ذا ذا ذي ذو بذ ذا ذي ذو بذ ذو ظن ظن ظظن من المظن مظيظا ظنظا. Baik, terima kasih Mas Amar. Tiga huruf ini adalah sama-sama huruf ikhfa. Jadi memang sangat indah ketika kita melafalkan tiga huruf ini bertemu dengan nun mati, maka kita ikhfakan ya. Ya, jadi tanwin atau nun mati kita bertemu dengan huruf sa, zal, dan dha. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih sebetulnya Ustadz yang membedakan antara zal dan dha? Ini yang sering keliru atau ya huruf yang sama-sama keluar dari tempat
yang sama dan suaranya juga mirip. Kalau tha itu agak berbeda, ya. Mirip-mirip. Tha itu mungkin berada di tempat yang lain, ya, atau di alam yang lain meskipun sama-sama dari Lisan, ujung lidah kita. Tapi kalau zal dan dho, bagaimana cara membedakannya? Yang bisa kita bedakan, zal itu adalah huruf tipis, ya, maka kita mengucapkannya biasa saja, zal, itu saja, ya, zal, za, zi, zu, baz. Tapi kalau dho itu adalah huruf isti'la atau huruf tebal, yaitu tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita mengucapkan huruf dho sambil kita angkatkan pangkal lidah kita bertemu dengan langit-langit bagian atas, maka jadi dho, ya, dho, za, dho, ya. Pemirsa bisa mempraktekkan di rumah. Baik, lalu yang kelompok selanjutnya, ya, kelompok selanjutnya adalah 3 huruf terakhir, ya, dari torful lisan itu. Yang pertama adalah sin, lalu za, lalu sod, ya. Jadi ujung lidah kita tempelkan kepada gigi seri bawah, ya, ya, gigi seri bawah, ya, sa, gitu saja, gampang. Kalau sa, ya, sa, ya. Kalau shin tadi, ya, tengah lidah kita tempelkan ke langit-langit, sya, ya. Jadi tebal, ya. Kalau sin huruf tipis saja, ya. Lalu yang za dengan sod, ya, sod, ya. Lalu bedanya apa sin dengan sod? Sama-sama, ya. Sebelum kita jelaskan, kita coba praktekkan dulu bersama Mas Amar. Betul, Sa, si, su, bas. sa, si, su, bas. سوسا سنسسن من المسن مسيسا سنسا. Oke. Za, zi, zu, baz. زازي زوبز زوزا زنززن من المزن مزيزا زنزا. So, si, su, bas. صاصي صوبص صوصا صنصصن من المصن مصيصا صنصا. Ya, perbedaan antara sin dan sod, ya, sama-sama Di ujung kita lidah. tempelkan di ujung lidah kita kepada gigi seri bagian bawah ini, ya. Ya, sa, ya, sa, ya. Dan bedanya apa? Yaitu tadi, kalau sin huruf tipis, kalau sod itu huruf tebal dan tidak perlu memonyongkan bibir kita, ya. Ya, tidak perlu memonyongkan so itu tidak perlu. Jadi tipis saja. Yang perlu kita angkat adalah apa? Pangkal dari lidah kita bertemu dengan langit-langit atas. Maka seperti dho tadi, ya, atau seperti so, ya, atau do, ya. Do itu juga termasuk salah satu huruf tebal. Baik, lalu yang selanjutnya sekalian Ustaz Amin, ya. Ada huruf asyafatain, yaitu 2 bibir, ya. Huruf yang keluar dari 2 bibir kita. Ya, jadi semua itu punya fungsi masing-masing. Jangan sampai kita salah menempatkannya, ya. Yang pertama adalah huruf fa. Lalu yang kedua adalah huruf wa, lalu ba dan mim atau ma, ya. Ya, coba kita praktekkan bersama. Fa, fi, fu, baf. fa fi fu baf فوفا فنففن من المفن مفيفا فنفا. Ya, dan fa itu ada sifat hamas, artinya mengalir, ya. Fa, fi, fu, baf, ya. Ya, faf, ya, baf, ya. Dari fa itu berarti gigi kita, ya. Gigi seri bagian bawah menempel dengan fa, ya, dengan bibir kita. Bibir. Fa. Ya, lalu wa, ya. Wa dengan cara memonyongkan bibir, wa, ya. Wa, ya. Wa, wi, wu, bau. wa wi wu bau wu waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Ya, jadi wa, ya, agak kita monyongkan bibir kita, wa, ya. Kita dengar suara wa, ya. Wa, wi, wu, bau. Lalu yang selanjutnya ada ba,
Ba ini adalah bibir atas kita menempel kepada bibir bawah, ya. Babi bu bab. Babi bubab Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, lalu yang selanjutnya adalah mim, ya. Mirip dengan ba. Mamimubam. Mamimubam Mumam mani mamna minal mummi mamimam mamima. Ya, saya rasa huruf syafatain ini tidak terlalu sulit, ya. Betul, Ustaz. Ya, fa itu ya kita tempelkan gigi seri atas kita dengan bibir bagian bawah, lalu kedua wa juga ya sama. Lalu ba itu bibir atas bertemu dengan bibir bawah, begitu pula mim. Ya, Hampir mirip, Ustaz, ya. hampir mirip, ya. Dan ini tidak ada kesulitan insyaallah. Lalu yang terakhir adalah huruf khayshum yang keluar dari rongga hidung kita, ya. Ini ada mim dan nun. Tuh, Ya. kok keluar lagi mim dan nun? Iya, makanya tadi saya bilang ya, setiap huruf itu ya mempunyai satu tempat keluar. Betul. Kecuali huruf mim dan nun, ya, karena huruf nun dan mim itu cenderung huruf-huruf yang bersifat dengung, ya, dengung, ya. Jadi ada ya huruf dengung itu adalah keluarnya dari hidung hidung kita. Maka ada bacaan-bacaan yang dengung seperti ada idgham, ada ikhfa, itu maka keluarnya adalah dari hidung kita, ya. Maka nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum tajwid seperti ikhfa, idgham, lalu iklab, ya, dan sebagainya, ya. Mungkin next time, Ustaz, ya. Iya, betul Oke. sekali, ya. Ustaz, karena tadi kita sudah belajar banyak bagaimana melafalkan huruf hijaiyah, melafalkan saja kayaknya belum lengkap kalau tidak langsung praktek membaca Al-Quran, Ustaz. Betul. Oke, mungkin Ustaz Huzai sama Mas Adi Amar sudah siap, ya? Insyaallah. Oke, Baik. monggo Ustaz Huzai. Baik, ini Abdurrahman. kita baca surat apa ini, Mas Amar? Surat Al-Mulk. Al-Mulk, ya. Kita baca surat Al-Mulk. Baik, nanti mungkin pemirsa Semamio GKB Channel juga bisa menyimak, bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing di rumah, ya. Kita baca bersama-sama surat Al-Mulk, ya, di juz 29 ini. Baik, silakan Mas Amar ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Begitu luar biasanya Ustadz ya bacaannya Mas Adi Amar ini. Tentu pemirsa Semami OGKB Channel penasaran bagaimana sih Mas Amar ini bisa sampai seperti ini. Betul Ustaz. Oke, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Semami OGKB Channel, tentunya banyak orang yang penasaran. Pemirsa mungkin juga penasaran, bagaimana sih Mas Adi Amar ini bisa luar biasa seperti ini Ustadz?
Iya. Betul sekali. Setiap orang punya bakat masing-masing. Betul Ustaz. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul Ustaz. Ya. Tapi kalau bakat dan kelebihan itu tidak diasah dengan baik, tentunya tidak menjadi bakat. Betul sekali. Semua itu harus digali dan semua itu harus diusahakan. Betul sekali. Betul ya. Yang harus diusahakan dan semua itu harus diusahakan. Nah. Maka kita nanti akan coba kita dialog dengan Mas Amar, kira-kira menggali kenapa Mas Amar bisa sampai seperti ini. Betul Tentunya sekali, agar semua ini bisa kita jadikan motivasi untuk siswa-siswi Semamio dan mungkin pemirsa Semamio GGP Channel dimanapun Anda berada. Baik, Mas Amar. Ya, Tat. Oke ya, masih bergabung ya. Mas Amar, ini ada beberapa pertanyaan dari saya dan mungkin mewakili teman-teman Betul. guru-guru maupun siswa-siswa ya. Mas Amar kok suaranya bagus ya. Ya. Yang pertama ini Mas Amar, kenapa kamu itu bisa sampai seperti ini? Ya. Apa Amar? Alhamdulillah, yang pertama karena dukungan dan doa dari orang tua saya yang pasti. Dan yang kedua karena berkat guru-guru saya dari SD, SMP hingga SMA ini. Ya. Karena saya baru minat untuk murotal ini baru SMA ini saat awal-awal kelas 10. Ya, tapi dulu dari SD memang sudah diajari oleh guru-gurunya. Ya, Jadi memang semua itu harus Prosesnya dari kecil, itu proses lama. Ya. Dan mungkin Mas Amar ini baru ngeh dan tertariknya dan mengembangkan ilmu atau lebih intensnya itu ketika SMA. Baik. Lalu yang kedua Amar, siapa dan apa yang menjadi motivasi kamu? Ya. Sehingga kamu rajin mungkin menghafal dan selalu meningkatkan kualitas bacaanmu, Mar. Ya, yang menjadi motivasi saya itu adalah orang tua saya sendiri. Karena orang tua saya selalu memotivasi agar tidak down. Dikala saya lagi down, orang tua saya yang berhasil untuk memberikan semangat ya. Ya, semangat. Oke. Dan juga yang kedua ada salah satu qori. Oh, qori juga ya. Siapa, Mar? Namanya Qori Yosef Head Coach. Yosef itu yang dari Amerika ya, dari Amerika Serikat. Ya, berarti awalnya kamu sering mendengarkan dari Qori tersebut ya, Mar ya. 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 Lalu yang selanjutnya, Mar, ini setelah ini semua dijalani dan kamu bisa ya, kira-kira tujuan apa yang nanti akhirnya akan kamu capai, Mar? Tujuan pertama saya adalah saya ingin membanggakan orang tua saya. Ya. Selain itu juga saya ingin membawa nama alma mater sekolah Semamio ini, karena di sana ada guru-guru yang sabar dan baik dalam mendidik murid-muridnya. Dan juga yang terpenting adalah cita-citanya saya ingin menjadi imam besar. Masya Allah, menjadi imam besar. Imam besar di mana ini Mas Adi Amar? Insya Allah doakan di Mekah atau Madinah gitu. Ya, amin. Kalau bahasanya kalau sudah imam besar itu ya tujuannya kalau nggak Mekah, Madinah. Ya, tapi nggak masalah juga kalau nanti menjadi imam besar di Indonesia. Ya, cita-cita itu memang harus setinggi-tingginya. Ya, tetapi ketika kita belum mencapainya, ya kita tidak boleh patah semangat. Ya, kita harus tetap optimis. Dan ternyata optimisme Amar ini ya ditumbuhkan mulai dari SD dan prosesnya itu juga dari SD, SMP dan SMA dan semua itu bisa kita dapatkan kalau kita mau bersungguh-sungguh. Baik, rencana jangka pendek kamu, Mar? Rencana jangka pendek saya adalah ingin mempelajari agama Islam kembali lebih dalam, terutama hafalan Al-Quran dan juga ilmu bahasa Arab. Oke, berarti nanti setelah lulus dari Semamio ini, nanti kamu akan melanjutkan sekolah ke sekolah-sekolah Islam tentunya, Maria, karena kamu kan ingin mendalami keilmuan agama Islam. Ekspertasi atau yang lebih spesifiknya, kamu ingin mempelajari apa, Mar, dari Al-Quran itu? Saya ingin mempelajari dan memperdalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Tafsir Al-Quran dan hadis. Ya, kalau Al-Quran tafsir, kalau hadis itu syara. Dan mudah-mudahan kita doakan Mas Amar ini bisa mencapai segala cita-cita yang dia inginkan ya, untuk membanggakan orang tuanya, membanggakan keluarganya, membanggakan sekolah dan guru-gurunya semuanya. Betul sekali. Ya. Dan cita-citanya juga luar biasa, menjadi imam besar. Imam besar, dan itu adalah sungguh cita-cita yang sangat mulia yang kita semua bisa belajar dari Mas Amar tersebut. Mungkin itu saja Ustaz. Amin.
Baik, terima kasih Mas Adi Amar sudah bergabung dalam acara Kalbu malam ini. Baik pemirsa Semami OGKB Channel, apa yang sudah kita pelajari dalam acara Kalbu malam ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua sehingga kita semua mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tentunya mengikuti jejak dari Mas Adi Amar ini. Insya Allah, amin. Kita akan kembali lagi dalam acara Kalbu berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang manfaat dan memberikan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.